warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan teks debat. Pengertian teks debat dalam bahasa Inggris, debat yang artinya pembahasan, diskusi atau perbincangan. Ada juga menurut pakar sastra kenamaan dunia, Forestiera, teks debat adalah sebuah teks verbalika yang memiliki tujuan untuk mengklarifikasi atau mengklarifikasi. Selain itu, untuk lebih rincinya, teks debat dapat diartikan sebagai teks yang berisi pernyataan atau argumentasi dari pihak yang berdebat mengenai permasalahan dengan tujuan untuk menentukan dan mengkaji perbedaan. Melalui teks debat ini, pelaku debat akan lebih mudah menyampaikan argumentasi dan pendapatnya kepada lawan debat sehingga masyarakat umum akan menilainya diterima dengan baik. Tujuan teks debat: 1. Memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi atau pelajaran yang diberikan. 2. Melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. 3. Melatih seseorang untuk berani mengemukakan pendapatnya. 4. Melatih seseorang untuk mematahkan pendapat lawannya. 5. Meningkatkan kemampuan merespon terhadap suatu masalah, dikarenakan di sini terjadi adanya sebuah proses saling mempertahankan pendapat di antara kedua belah pihak. Ciri-ciri teks debat. Berikut ciri-ciri dari teks debat. Yang pertama, debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Biasanya yang melakukan tugas ini adalah seorang moderator. Yang kedua, hasil akhir atau kesimpulan debat didapat dengan cara voting maupun keputusan juri debat. Yang ketiga, hanya ada dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Yang keempat, terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan satu di antara pihak. Yang kelima, terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat, pihak pro maupun kontra. Struktur teks debat. Beberapa struktur dalam teks debat. 1. Pengenalan dalam hal ini dilakukan oleh seorang moderator yang berisi salah membuka serta memperkenalkan masing-masing tim. 2. Penyampaian argumentasi dilakukan oleh tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. 3. Debat pada bagian ini, tim afirmasi dan tim oposisi saling memberikan sanggahan yang kemudian akan disanggah oleh tim netral. 4. Kesimpulan untuk bagian ini, tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral menyampaikan kesimpulan terkait teks moral, emosi, pendapat, dan sanggahan dari tim lainnya. 5. Penutup. Di bagian ini, moderator akan memberikan kesimpulan secara menyeluruh tanpa berpihak kepada satu di antara tim. Selanjutnya, moderator menutup debat dengan memberikan salam. Ciri-ciri teks debat. Debat parlementer atau majelis biasanya digunakan di kalangan pemerintahan. Debat pemeriksaan ulang biasanya digunakan di kalangan hukum. Debat konvensional, formal atau pendidikan biasanya digunakan di kalangan bebas. Debat kompetitif biasanya digunakan dalam perlombaan. Lagi. Unsur-unsur teks debat. Dalam sebuah perdebatan terdapat beberapa unsur, diantaranya 1. Topik atau tema yang diperdebatkan. Topik ini menjadi dasar untuk masing-masing pihak yang berdebat dan menjadi penentu sikap dalam menyatakan pendapat dengan didukung oleh argumen. 2. Tim afirmasi. Tim yang bertugas mendukung nasi atau tema debat, mendefinisikan tema debat, mendukung kasus, memberi materi inti serta contohnya,
menyampaikan argumen serta merespon tim oposisi. Ketiga, tim oposisi. Tim yang bertugas untuk menolak atau membicarakan, memberikan tanggapan, menyampaikan argumen, menolak mosi dan merespon argumen dari tim oposisi. Empat, tim netral. Tim yang tidak mendukung tim oposisi ataupun tim oposisi. Dengan kata lain, tim yang tidak mendukung atau menolak mosi debat. 5. Moderator, pemandu debat atau orang yang mengarahkan jalannya suatu debat. 6. Penulis, orang yang mencatat segala hal yang dinyatakan dalam sebuah debat. Kaidah pembahasan teks debat. Teks debat memiliki kaidah pembahasan tersendiri sehingga berbeda dengan teks lainnya. Untuk debat, kedua, keterampilan dan seni berbicara oleh adapun kaidah pembahasan teks debat adalah sebagai berikut. Menggunakan konjungsi. Teks debat sering memanfaatkan kondisi untuk menghubungkan kata-kata ataupun kalimat. 2. Menggunakan kalimat kompleks. Teks debat menggunakan kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja atau dikenal sebagai kalimat kompleks. 3. Menggunakan kata rujuk. Teks debat umumnya menggunakan kata rujukan untuk memberi informasi seperti ini, dia, itu, di sini, beliau, dan lain sebagainya. 4. Sesuai dengan kaidah bahasa laut. Baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa, pembentukan kata frasa, kalimat, dan paragraf. 5. Ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat, serta hanya memiliki satu makna, faedah, langsung menjadi sasaran, betul dan tersaji sebagai kalimat efektif. 6. Kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya. Denotan. Ketika dalam teks debat, A. Bertanya dengan secara serius. Ketika bertanya dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh kepada lawan bicara atau pihak lain. Usahakan untuk membandingkan paparannya berdasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. B. Tidak bersikap menyinggung lawan debat. Jaga sikap dan tidak menyinggung lawan debat seperti kekurangan fisik. Sebaiknya jika ingin menyinggung ataupun melawan dalam berdebat harus menyerang pendapatnya atau gagasannya bukan fisik dari lawan. Dia berbicara berdasarkan pada fakta dan data agar dapat mematahkan argumentasi lawan debat. Harus pendapat tersebut dengan menggunakan data dan fakta-fakta tertentu. Jangan sampai beradu dengan pihak lawan berdasarkan pada data atau informasi yang sebelum jelas. Patuhi segala bentuk peraturan ketika berdebat. Debat tidak dapat dilakukan secara sembarang, harus mematuhi segala macam-macam aturan yang berlaku untuk melaksanakan debat tersebut. Apabila dilanggar atau tidak mematuhi aturan ketika melakukan debat, ada akan sanksi berupa diskualifikasi dan lain sebagainya. Tata cara salam debat. 1. Peserta debat. Debat diikuti oleh 2 tim dan dipimpin oleh seorang moderator. Masing-masing tim bisa terdiri dari 1 orang maupun lebih. Adapun moderator harus bersikap netral dengan tidak memihak tim manapun. 2. Perkenalan. Setiap tim diperkenalkan untuk melakukan perkenalan diri selama 1-3 menit. Kemudian moderator dapat menyebutkan kata tertib, sistem berlangsungnya debat, dan waktu dalam pelaksanaan debat. 3. Pembacaan mosi. Moderator akan membacakan mosi, yaitu suatu kalimat berisi pernyataan yang akan menjadi bahan perdebatan antara 2 tim. 4. Menyampaikan argumentasi. Setelah mosi dibacakan, kedua tim baik yang pro maupun yang kontra dengan mosi tersebut akan menyampaikan argumentasinya masing-masing. Dalam penyampaian argumen ini tidak diperbolehkan terjadinya interupsi. Artinya, setiap tim
Tim baru diperbolehkan berbicara sesuai waktu yang telah diberikan tanpa bisa diunggah oleh tim yang lain. 5. Pengambilan kesimpulan akan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan tentang pandangan dari kedua belah pihak terhadap mosi yang dilemparkan. Dalam suatu perlombaan, juri akan menentukan tim. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.